Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 27 Mei 2021. Beberapa hal yang harus kami sampaikan mengenai perkembangan kondisi COVID-19 di Provinsi Riau. Sebagaimana teman-teman ketahui, kemarin itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Total angka harian kemarin itu saja 739 kasus dengan jumlah angka kematian 27 di hari itu. Artinya ini kejadian yang kemarin itu adalah kejadian kasus harian tertinggi di Provinsi Riau selama ini. Selama masa pandemi ini hampir 1,5 tahun, kemarin itu adalah jumlah kasus yang tertinggi disertai dengan jumlah angka kematian tertinggi di Provinsi Riau. Hal ini memberikan gambaran kepada kita apa yang kita prediksi sejak bulan Maret itu memang terjadi dia. Dan kita juga memperkirakan kasus di bulan Mei ini kemungkinan besar akan bisa menembus 15.000 kasus dalam sebulan penuh ini. Bulan Oktober angka tertinggi itu di 7.000 kasus satu bulan. Bulan April 9.000. Bulan ini akan tercapai 15.000 kasus. Angka psikologis kita itu di angka 1.000 per hari. Artinya kalau kasus kita akan mencapai 1.000 per hari, itu akan terjadi kesulitan tenaga kesehatan ataupun rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19. Untuk hari ini saja, jumlah keterisian ruang isolasi di rumah sakit, beberapa rumah sakit besar, itu sudah mencapai 80%. Dengan angka keterisian ICU hampir 100%. Rumah sakit besar. Dalam beberapa hari terakhir, kami menerima rumah sakit besar di Pekanbaru, menerima rujukan-rujukan pasien dari Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Teluk Kuantan, Kampar, dan Bengkalis. Dan kita melihat memang jumlah kapasitas di kabupaten-kabupaten yang saya sebutkan tadi itu hampir 100% jumlah ruang isolasi yang terisi, sehingga mereka harus mengirim ke Pekanbaru. Kalau kita melihat jumlah angka kematian rata-rata harian itu mencapai kurang lebih 10-15 kasus per hari. Kemarin saya jelaskan kalau kita hitung rata-rata, artinya memang tiap 3 jam ada orang yang meninggal akibat COVID di Provinsi Riau dalam bulan ini. Dan di dalam bulan ini saja, pasien yang meninggal akibat COVID mencapai lebih dari 300 orang. Itu jumlah yang besar, 300 orang itu jumlah yang besar. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Kemarin minggu lalu Presiden datang kemari memberikan target kepada pemerintah provinsi, harus dalam 2 minggu jumlah kasus turun. Bukan berarti jumlah tracingnya diturunkan, enggak, jumlah tracing tetap. Satu pasien harus dilakukan tracing minimal 15 orang. Nah, ini memang PR besar buat kita bersama. Tentu harus ada hal-hal yang baru, gebrakan-gebrakan kebijakan yang baru yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kota. Perda sudah selesai, tentu kita mengharapkan penegakan disiplin ini harus disertai dengan sanksi dan hukuman, karena kita sudah melihat sendiri bagaimana kondisi di Provinsi Riau dalam bulan Mei ini. Kalau kita tidak lakukan suatu hal yang luar biasa, itu bulan Juni dan bulan Juli akan mencapai puncaknya. Kemarin juga ditanyakan, kira-kira apa sih yang menyebabkan kenaikan kasus ini sangat signifikan di Provinsi Riau? Ada 2 hal yang kami analisis di sini. Yang pertama, kejadian sesudah Lebaran ini memang terjadi sekarang. Orang yang kembali dari luar kota itu kemudian datang ke Provinsi Riau
tidak melalui screening yang pas gitu ya. Sehingga mereka datang kebetulan positif, kemudian menjangkiti keluarganya. Sehingga sesudah kasus impor itu terjadi dari provinsi luar, kemudian terjadilah klaster keluarga di Provinsi Riau. Nah, kami juga mengharapkan mungkin di dalam beberapa hari ke depan akan ada kebijakan kembali work from home untuk ASN-ASN. Ini mungkin baru ide gitu ya, mungkin akan digodok lagi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Dan kita mengharapkan dengan kondisi sekarang, sepertinya pembatasan skala mikro tidak efektif, sehingga mungkin akan dipikirkan. Kemarin kita juga sudah bertemu dengan Pak Gubernur, kontak telepon dengan Pak Danrem, ada kemungkinan PSBB yang skala yang lebih besar itu diterapkan di Provinsi Riau dengan pengetatan mobilisasi penduduk yang lebih ketat lagi. Terkait masalah mutasi, sebagaimana diketahui, memang ternyata kapten kapal yang kemarin dari Dumai itu memang ternyata positif COVID-19. Dia sudah pergi ya, sudah balik ke negaranya. Sesudah kita analisis dengan whole genome sequencing, memang ternyata virus COVID di kapten kapal itu memang yang mutasi dari India, 1617B1617. Nah, kemarin sudah dilakukan tracing oleh Dinas Kesehatan dan KKP di Kota Dumai. Jadi dari beberapa belas anak buah kapal, itu ada total dengan kapten kapal itu ada 5 yang terpapar positif COVID. Yang 4 itu virusnya tidak mutasi. Kemudian kita juga melakukan tracing, ada 1 orang pegawai KKP yang naik ke kapal tersebut yang ternyata juga positif COVID. Dan pegawai KKP itu sudah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan genome sequencing, itu tidak terbukti ada mutasi pada COVID pada pegawai KKP tersebut. Tapi hal ini tidak menyebabkan kita menjadi lengah, karena kita tahu kalau mutasi COVID-19 B1617 itu sangat-sangat cepat menyebar dan sangat-sangat kuat ya, sehingga bisa menimbulkan kematian pada penderitanya. Dan alhamdulillah kapten kapal yang dirawat di salah satu rumah sakit di Pekanbaru itu kondisinya sudah bagus, sudah balik ke kampung halamannya di India membawa CPO.